Bapak Ibu Saudara-saudara, mensyukuri segala berkat Tuhan, mari kita beribadah kepadanya, kita menyanyi Kaulah Harapan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, yang selalu memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu yang terindah tapi juga yang terbaik dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur kami masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan sapaan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Maka kami bermohon biar kiranya Roh Kuduslah yang akan menuntun dan memampukan kami agar supaya kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di kehidupan yang masih Tuhan beri dan Tuhan percayakan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, hari ini kita membaca dalam Mazmur pasal 144 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Saudara-saudara, tema perenungan kita di saat ini yakni Tuhan sumber pujian dan pengharapan. Saudara-saudara, John Calvin dalam tafsirannya menulis bahwa pujian sejati hanya mungkin lahir dari hati yang telah mengalami pertolongan Allah. Kalimat dan kata-kata ini menolong kita untuk memahami mengapa Daud, meskipun dia seorang raja yang besar, dia tidak berhenti menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Pujian Daud tidak lahir dari hidup yang tenang-tenang saja, melainkan dari pengalaman nyata akan penyertaan Allah di tengah bahaya dan tipu daya musuh. Mazmur 144 ini memperlihatkan seorang raja yang perkasa, tetapi yang mengaku dirinya hanya hamba. Daud menyadari bahwa sekalipun ia berkuasa, kemenangan bukan berasal dari kehebatannya, melainkan dari anugerah Tuhan. Karena itu, ia menyebut Allah sebagai pemberi kemenangan, sebagai penolong, dan tempat ia berharap. Doanya di ayat 11 menggambarkan realitas yang sangat dekat dengan kita, bahwa dunia penuh dengan tipu daya,
penuh dengan kata-kata manis yang menyesatkan dan kekuatan yang dipakai untuk kepentingan diri. Daud tidak melawan dengan kekuatan manusia, tetapi ia berseru pada Allah dan memohon untuk dilepaskan. Itulah wujud pengharapan yang sejati. Begitu juga kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi berbagai ketidakpastian, kesulitan ekonomi, persaingan di tempat kerja, ketidakjujuran di sekitar kita, bahkan rasa cemas untuk menghadapi masa depan. Semua itu bisa melemahkan hati, tapi juga melemahkan iman. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan bahwa ada satu sumber pasti yang tidak pernah gagal, yaitu Allah sendiri. Pujian kita bukan karena semua masalah selesai, melainkan karena Allah tetap setia. Pengharapan kita bukan pada apa yang kita miliki, melainkan pada Dia yang melindungi kita. Saudara-saudara, Mazmur 144 ayat 9-11 menegaskan bahwa pujian, doa, dan pengharapan adalah 3 napas iman yang harus berjalan bersama. Karena pujian tanpa pengharapan akan hampa, pengharapan tanpa doa akan kering, dan doa tanpa pujian akan kehilangan sukacita. Maka ada pesan firman untuk kita semua. Yang pertama, biarlah setiap hari kita belajar menyanyikan nyanyian baru, yaitu hidup dengan hati yang penuh syukur meski banyak tantangan. Yang kedua, mari berharap hanya kepada Tuhan, bukan pada kekuatan, bukan pada harta kita, atau bukan pada kepandaian kita. Dan yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Sebab doa adalah bahasa iman yang menyatakan bahwa kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih firman sudah diperdengarkan kepada kami. Maka mampukanlah kami untuk mampu melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Kami tidak mengandalkan diri kami sendiri. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mengandalkan harta kami, jabatan kami, posisi kami. Tapi satu-satunya yang dapat diandalkan hanya Tuhan saja. Mampukanlah kami untuk memiliki iman seperti Daud, yang selalu mau mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang dia lakukan dan dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Dan nama Tuhan dimuliakan di sana. Ya Tuhan Allah, berdoalah untuk semua yang sudah ada dalam pelayanan renungan harian keluarga ini, saudara-saudara kami yang saat ini bersyukur dalam segala sesuatu, dalam segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka, kiranya sukacita mereka makin bertambah. Dan kalau ada saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam pergumulan karena sakit, masalah hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar, masalah ekonomi, masalah pendidikan anak-anak mereka, apapun itu Tuhan, hadirlah bersama dengan saudara-saudara kami ini. Ingatkanlah mereka bahwa ada Tuhan yang akan menolong, ada Tuhan yang akan membantu, ada Tuhan yang akan menyediakan jalan keluar. Asal satu-satunya yang dapat diandalkan hanya Tuhan saja, asal iman kami semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka inilah kami Tuhan yang berdoa, yang mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan renungan harian keluarga kita di saat ini. Tuhan pasti memberkati kita semua. Shalom.